Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Raihan dan teman saya Muhammad Adrian Taufik akan menjelaskan tentang jaringan saraf tiruan. Yang pertama, jaringan saraf tiruan atau disingkat JST adalah sistem komputasi yang terinspirasi oleh cara kerja otak manusia. JST dirancang untuk mengenali pola, melakukan klasifikasi, dan memprediksi hasil berdasarkan data yang diberikan. Komponen utama dari jaringan saraf tiruan adalah neuron yang dapat terhubung melalui sinapsis. Neuron menerima input, memprosesnya, dan mengeluarkan output. Proses pelatihan melibatkan pengaturan bobot koneksi antar neuron untuk meminimalkan kesalahan dalam prediksi. JST juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan suara, fisik komputer, analisis data, dan banyak lagi, berkat kemampuannya untuk belajar dari data yang kompleks. Selanjutnya ada aplikasi JST. Yang pertama itu ada pengenalan suara, digunakan dalam asisten virtual seperti Siri, Google Assistant untuk memahami dan memproses perintah suara. Yang kedua, ada visi komputer, diterapkan dalam pengenalan wajah, deteksi objek, dan pengolahan gambar untuk mengidentifikasikan dan mengklasifikasikan gambar. Yang ketiga, ada kendaraan otonom. JST digunakan untuk memproses data dari sensor dan kamera, membantu kendaraan dalam mengidentifikasi jalan dan objek di sekitarnya. Yang keempat, ada medis, membantu dalam diagnosis penyakit yang menganalisis citra medis seperti CT scan atau MRI, serta dalam prediksi hasil perawatan. Yang terakhir ada keuangan, digunakan untuk mendeteksi penipuan, memprediksi harga saham, dan analisis resiko kredit. Yang keenam ada rekomendasi konten. Ini biasanya digunakan oleh platform streaming dan e-commerce untuk merekomendasikan film, musik, atau produk-produk berdasarkan preferensi penggunanya. Yang ketujuh ada chatbot atau layanan pelanggan. Ini itu untuk meningkatkan interaksi dengan pengguna melalui percakapan otomatis yang dapat memahami dan merespon pertanyaan. Yang kedelapan ada prediksi cuaca. Ini tuh untuk menganalisis data histori dan model atmosfer untuk meningkatkan akurasi ramalan cuaca. Yang kesembilan ada pendidikan, untuk mengembangkan sistem pembelajaran adaptif yang menyesuaikan materi pelajaran dengan kebutuhan siswa. Yang terakhir ada robotika. Ini memungkinkan robot untuk belajar dari pengalaman dan beradaptasi dengan lingkungan. Selanjutnya itu ada model-model neuron dan konsep dasar jaringan saraf tiruan. Yang pertama, model-model neuron. Yang pertama itu ada neuron MC Slot-Spitz. Model paling sederhana yang meniru fungsi neuron biologis menggunakan fungsi aktivasi biner menghasilkan 0 atau 1 berdasarkan input yang diterima. Yang kedua ada neuron perceptron. Versi ini lebih kompleks dari model neuron sebelumnya. Itu menggunakan bobot untuk setiap input dan fungsi aktivasi gaya fungsi step. Dapat menyelesaikan masalah klasifikasi linear. Terus yang ketiga ada neuron sigmoid, menggunakan fungsi aktivasi sigmoid yang menghasilkan output antara 0 dan 1, berguna dalam model jaringan yang lebih dalam. Yang keempat ada neuron ReLU atau Rectified Linear Unit, menghasilkan output 0 jika input negatif dan output sama dengan input jika positif. Sering digunakan dalam jaringan saraf karena membantu mengatasi masalah vanishing gradient. Yang keempat ada neuron LSTM atau Long Short Term Memory, digunakan dalam jaringan saraf yang memproses data urutan atau sekuensial, mampu menyimpan informasi dalam jangka waktu yang lebih lama. Konsep-konsep dasar jaringan saraf tiruan. Yang pertama, ada struktur jaringan terdiri dari lapisan. Input layer itu untuk menerima data masukan, kemudian hidden layer memproses data melalui neuron. Ketiga ada output layer menghasilkan prediksi atau klasifikasi. Yang kedua ada bobot dan bias.
Setiap koneksi antar neuron memiliki bobot yang mempengaruhi beberapa dasar kontribusi input. Biasanya digunakan untuk menggeser fungsi aktivasi, memberikan lebih banyak fleksibilitas. Yang ketiga, fungsi aktivasi mengubah input neuron menjadi output. Contohnya seperti model sigmoid, ReLU, dan yang membantu jaringan belajar nonlinear. Yang keempat, pelatihan jaringan. Proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan algoritma seperti backpropagation. Jaringan diperbaiki berdasarkan kesalahan output dibandingkan dengan target menggunakan metode optimasi, misalnya model gradient descent. Yang kelima, ada overfitting dan regularisasi. Overfitting terjadi ketika model terlalu kompleks dan tidak dapat generalisasi dengan baik. Teknik regularisasi seperti dropout digunakan untuk mengurangi risiko overfitting. Yang keenam, ada learning rate, parameter yang menentukan seberapa besar perubahan bobot yang dilakukan dalam setiap langkah pembaruan. Ini tuh memiliki dampak besar pada konvergensi dan stabilitas pelatihan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, saya akan meneruskan kembali materi yang sudah dipaparkan oleh rekan saya. Yang materi selanjutnya yaitu adalah arsitektur jaringan saraf tiruan. Jaringan yaitu ada beberapa macam, yaitu ada total 7 jaringan. Yang pertama yaitu jaringan saraf feed forward. Neuron terhubung dalam satu arah dari input ke output tanpa umpan balik, yaitu penggunaannya klasifikasi, regresi, dan pengenalan pola. Contohnya multilayer perceptron atau MLP. Yang kedua, jaringan saraf konvolusi CNN didesain khusus untuk memproses data berbentuk grid seperti gambar, menggunakan lapisan konvolusi untuk mengekstraksi fitur dari data, yaitu penggunaannya pengenalan wajah, deteksi objek, dan pengolahan gambar. Strukturnya terdiri dari lapisan konvolusi, lapisan polling, dan lapisan loopy connected. Lalu yang ketiga, jaringan saraf recurrent atau RNN, memiliki koneksi umpan balik, memungkinkan informasi untuk diteruskan dari satu langkah ke langkah berikutnya. Lalu penggunaannya pemrosesan urutan data seperti teks, suara, dan data waktu. Lalu contohnya yaitu long short term memory atau LSTM dan get recurrent unit atau GRU. Lalu yang keempat, jaringan saraf generatif atau GAN. Terdiri dari 2 jaringan, yaitu generator dan diskriminator yang saling bersaing. Generator menciptakan data baru, sedangkan diskriminator menilai keaslian data. Lalu penggunaannya generasi gambar, video, dan data sintetik. Lalu strukturnya generator dan diskriminator yang beroperasi secara simultan. Lalu yang kelima, jaringan saraf residual atau ResNet, menggunakan skip connection untuk menghindari masalah vanishing gradient dalam jaringan yang sangat dalam. Penggunanya pengenalan gambar dan tugas klasifikasi kompleks, yaitu keunggulannya yaitu mampu membangun jaringan yang sangat dalam dengan efektivitas yang lebih baik. Yang keenam, jaringan saraf Boltzmann atau RBM, jaringan yang tidak terawasi yang digunakan untuk feature learning, terdiri dari lapisan visible dan hidden. Penggunanya dimensi reduksi, pengenalan pola, dan rekomendasi.
Keunggulannya itu mampu belajar representasi tersembunyi dari data. Lalu yang ketujuh, jaringan syaraf kapsul atau CapsNet, menggunakan struktur kapsul untuk menangkap hubungan antara fitur dan memperbaiki masalah ketidakpastian dalam CNN. Penggunaannya pengenalan objek dan klasifikasi gambar. Keunggulannya lebih robust terhadap rotasi dan perubahan perspektif. Lalu yang kelima yaitu adalah fungsi aktivasi. Yang pertama itu ada fungsi aktivasi step, have a step function, menghasilkan output satu jika input lebih besar dari atau sama dengan 0 dan 0 jika kurang dari 0. Rumusnya seperti yang ada di bawah ini. Lalu contohnya jika X sama dengan min 2 negatif 2, maka F negatif 2 sama dengan 0. Jika X sama dengan 3, maka F3 sama dengan 1. Oke, yang kedua fungsi aktivasi sigmoid, yaitu menghasilkan output dalam rentang 0,1, cocok untuk masalah klasifikasi biner. Untuk rumusnya seperti bawah ini. Lalu untuk yang ketiga yaitu fungsi aktivasi TAN, yaitu hyperbolic Tigen, menghasilkan output dalam rentang negatif 1,1, lebih baik daripada sigmoid dalam banyak kasus karena outputnya terpusat di sekitar 0. Dan rumusnya seperti bawah ini. Lalu yang keempat, fungsi aktivasi RLU, Rectified Linear Unit, menghasilkan output sama dengan input jika input positif dan 0 jika input negatif. Nah, rumusnya seperti bawah ini, dan contohnya jika X sama dengan negatif 3, maka F negatif 3 sama dengan 0. Jika X sama dengan 2, maka F2 sama dengan 2. Lalu untuk yang kelima itu ada fungsi aktivasi ReLU, mirip seperti ReLU tetapi memberikan output kecil, biasanya 0,01 kali untuk input negatif. Untuk rumusnya seperti di bawah ini lagi, dan contohnya jika X sama dengan negatif 2, maka F negatif 2 sama dengan negatif 0,02. Jika X dengan negatif 3, maka F3 sama dengan 3. Fungsi aktivasi softmax menghasilkan output sebagai probabilitas untuk klasifikasi multi-kelas. Output dijamin berjumlah 1, dan rumusnya seperti bawah ini, dan contohnya pun seperti di bawah ini juga. Lalu yang ketujuh, fungsi aktivasi switch. Fungsi aktivasi yang dikembangkan oleh Google menghasilkan output yang lebih halus daripada ReLU, dan contohnya pun seperti bawah ini juga. Dan yang kedelapan, fungsi aktivasi GLU atau Gaussian Error Linear Unit, menggabungkan sifat dari ReLU dan Gaussian, banyak digunakan dalam model transformer. Dan rumusnya seperti bawah ini, dan juga contoh hijau pun sama ya, seperti bawah ini juga. Dan terima kasih sudah mohon maaf bila ada kesalahan dalam memaparkan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.